masing-masing pemeluknya itu pasti akan membela dan akan mendukung, akan memperjuangkan apa yang mereka yakini. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu pasti berbangga dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, yaitu perbedaan yang disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Perbedaan disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kalian. Di dalamnya terdapat ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi daripada Al-Quran. Dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, ada pun orang-orang yang dalam hatinya zayghun. Apa zayghun? Ada kecenderungan kepada penyimpangan. Zayghun. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Jadi sebab dasar yang kedua yang menyebabkan terjadinya perselisihan adalah munculnya dan adanya orang-orang yang ngapain? Dia itu mengikuti hawa nafsu. Ini penyakit, ya. Ini penyakit. Kemudian yang ketiga, ya sebab yang ketiga, dan itu tiga sebab utama ya, tiga sebab utama munculnya perselisihan. Yang ketiga adalah mengikuti bid'ah dan tradisi serta adat istiadat. Ya, mengikuti bid'ah serta tradisi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ulu jinnakum bi ahda minhu qala awala ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun akan membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Maka mereka menjawab, apa? Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Ini secara umum ya, bahwa gambaran orang-orang yang mengikuti bid'ah itu, mengikuti perkara yang baru itu, mereka itu menolak apa yang datang dari, walaupun mereka tidak ucapkan dengan lisannya, ya, walaupun mungkin bahkan bisa jadi mereka tidak tahu itu bahwa ini bentuk pengingkaran kepada nabinya. Tapi konteksnya adalah ya, sebagaimana Allah katakan dalam surah Zukhruf ayat 24 ini, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Ini para pelaku bid'ah seperti itu sebenarnya. Apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah itu apa? Ya, dia tuh secara tidak langsung dia mengklaim bahwa faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Maka dia secara ini tidak langsung mengatakan, ya, tetapi konteksnya adalah bahwa dia seperti seolah-olah orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sedang menyelisihi, mengkhianati risalah. Ya, berarti apa? Ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar, yang main. Ya. Bahwa tiga perkara ini, tiga sebab utama ini, ya. Dan yang sebab utama sih kita nggak hirau ya, karena memang pasti akan berbeda antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Kemudian, adapun untuk yang kedua mengikuti hawa nafsu, maka ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan ketika ada orang yang mana mereka mungkin memandang bahwa apa yang menjadi pendapat itu adalah yang baik, ya, bahwa apa yang dia gambarkan atau yang menjadi pendapat itu lebih baik, atau mengira bahwa pendapatnya adalah yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu, padahal yang namanya pendapat itu, ya, kadang-kadang itu baik, tapi belum tentu itu adalah yang akan baik untuk kita
agama kita, dunia ataupun akhirat kita. Itu yang jadi masalah. Ya, kadang-kadang mungkin kita mengira bahwa itu adalah bagus, tapi belum tentu itu bagus untuk kita. Jadi bagus ada bagus yang standar, biasa-biasa standar saja. Misalnya mengatakan bahwa si fulan ini cantik, si fulana ini cantik. Mungkin secara standar umum iya memang dia kategori cantik, tapi belum tentu bahwa standar seperti ini akan menjadi pilihan daripada banyak manusia, belum tentu. Dan belum tentu yang seperti ini akan baik dari segala sisinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan masalah kewajiban berjihad untuk berperang di jalan Allah. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu apa? Baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Fahamilah dan sadarilah bahwa kapasitas kita ini terbatas. Dan fahamilah bahwa kemampuan kita ini ada kelemahannya. Ya, ketahuilah bahwa apa yang mungkin kita pandang itu baik, itu bahkan bisa jadi tidak baik untuk atau menurut yang lain. Ya. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hal ini, misalnya contoh ya, dalam masalah pernikahan lagi, Allah berfirman wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya, bahkan seandainya ada budak hamba sahaya wanita hitam, ya, budak hamba tapi dia beriman, niscaya itu lebih baik bagi kalian daripada wanita jamilah cantik tetapi dia musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun kalian takjub dengan kecantikannya, dengan kelebihannya, tapi hamba sahaya yang hitam ini atau yang mukminah ini itu lebih baik bagi kalian. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya, dan hamba sahaya yang beriman laki-laki itu lebih baik dijadikan sebagai suami dibandingkan dengan laki-laki yang mempesona, yang menakjubkan tetapi dia seorang musyrik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sebuah timbangan. Allah memiliki sebuah yaitu kriteria bahwa menilai sesuatu itu dari sisi imannya bukan dari sisi fisiknya. Ya, tetapi nanti nggak tahu nih kalau kita prakteknya ya, waduh Ustaz, mau perbaiki keturunan Ustaz. Ini kok dapat yang ini lagi, nggak jadi, ya kan? Nilai pasarnya turun, ya kan? Kok nggak apa-apa lah, yang penting yang cantik dulu untuk apa? Nanti akan saya bina, keren nggak kira-kira? Nanti akan saya bimbing, ya, walaupun masih musyrikah. Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa dengan taufik dari Allah, tapi banyak juga yang jatuh, malah dianya yang terikut terhanyut. Ya. Nah, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga hal tadi, ya, sebab terjadinya perpisahan atau perselisihan, maka pangkal pokoknya itu apa? Maka dia mengacu kepada satu faktor, yaitu jahil tentang inti syariat. Jahil tentang inti syariat. Ya. Bahwa sebelum kita nantinya akan menyimpulkan tentang sebuah hukum, jadi kalau di dalam beberapa dalil itu nanti bukan semata-mata kita mendapatkan sebuah dalil kemudian langsung kita terapkan, tapi kita nanti akan melihat mana yang menjadi maslahat dalam bab ini. Ya, ada contoh satu kasus. Satu ketika ada seorang laki-laki, orang yang tua, orang yang sudah tua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencium istri saya, apakah membatalkan puasa? Maka Nabi mengatakan tidak, silakan. Kemudian datang lagi anak muda, tanya, ya Rasulullah, saya mencium istri saya, maka kata Rasulullah batal puasanya. Para sahabat yang hadir itu bingung, Nabi kok jawabannya beda-beda ini, ya.
Kok Nabi jawabannya berbeda seperti ini? Maka gambarannya adalah bahwa Nabi melihat sisi yang lain yang tidak dilihat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilihat? Bahwa yang menjadi hikmah diantaranya adalah bahwa kalau orang yang sudah tua ketika mungkin dia mencium istrinya, maka itu sudah tidak lagi kepikiran yang lebih jauh daripada itu. Mungkin hanya sayang, ya, untuk menumpahkan sayang yang tidak sampai kepada syahwat, seperti itu. Berbeda kalau orang yang masih muda, dia masih semangat, masih gencar, masih dan sebagainya, maka itu akan tentu berbeda. Nah, dalam sebuah kisah disebutkan, ini salah satu di antara faktor yang mungkin akan mengingatkan kita. Pada satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyendiri. Dia lagi ngelamun, dalam hatinya beliau berkata, mengapa umat ini saling berselisih? Ya, sementara Nabi mereka satu. Ya, kenapa umat ini kok berselisih? Ini zaman Umar loh ya, Umar masih jadi khalifah. Ya, itu padahal Umar itu dikatakan oleh Nabi sebagai palang pintunya fitnah. Jadi masih di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu fitnah masih teredam. Baru kemudian muncul di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar berkata dalam hatinya, mengapa umat ini saling berselisih? Padahal Nabi mereka satu. Lalu ia memanggil sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka Umar bertanya kepadanya, wahai Abdullah bin Abbas, mengapa umat ini saling berselisih? Sementara Nabi mereka satu, ya, sementara kitab mereka juga satu, kiblat mereka juga satu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kita membacanya, ya, dan kita mengetahui maksudnya. Kita baca Al-Quran dan kita tahu maksudnya. Lalu kemudian generasi berganti, ya. Maka muncullah sejumlah kaum yang membaca Al-Quran, namun mereka tidak mengerti maksudnya. Maka setiap kaum nanti akan punya pendapatnya masing-masing. Maka jika demikian realitanya, maka wajarlah mereka saling berselisih, dan jika telah saling berselisih, maka mereka akan saling menumpahkan darah. Jadi dimulai daripada apa tadi? Jahil dalam inti syariat. Bahwa dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir yang mungkin dicatat oleh para ulama, manusia, kaum muslimin, maka di sana ada yang namanya inti syariat. Ya, dari sana ada yang namanya pokok-pokok din itu ada. Ya, pokok-pokok di dalam din itu ada. Anda tahu dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memperhatikan tentang lurus dan rapatnya shaf. Ya, la tasawwunna sufuf, hendaklah kalian benar-benar untuk merapikan shaf, merapatkan shaf. Allah yukhalifan Allah baina qulubikum, atau Allah akan menjadikan hati kalian berselisih. Ya, atau Allah menjadikan hati kalian berselisih. Allahu Akbar. Dari hal yang remeh, dari hal yang sepele, merapikan shaf, dan itu dijaga betul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau tidak akan memulai sholat sampai betul merapikan, pastikan bahwa shaf itu memang sudah rapi dan lurus. Karena apa? Dari hal yang sifatnya fisik ini, dari hal yang sifatnya lahir ini, ya, itu ketika ada orang yang menjaga jarak, ada orang yang segan untuk merapatkan, itu mungkin ada sifat kibur dalam hati, merasa bahwa dirinya lebih dan yang lain itu kurang. Bisa jadi dia merasa bahwa dirinya benar dan yang lain itu salah. Bisa jadi dia merasa bahwa dia, ya, macam-macam dengan dugaan-dugaan yang bisa bermacam-macam. Jahil tentang inti syariat akan melahirkan manusia dan orang-orang yang saling berselisih pendapat, ya, dan nanti akan memunculkan jalan yang mengarah kepada perpecahan. Maka jika setiap orang harus dan mengikuti jalan masing-masing, pastilah mereka akan berpecah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ikhwan fillah azallahu iyyakum. Tapi perlu untuk diketahui ya, bahwa ini bagian dari sunnatullah. Ya,
Jadi jangan sampai kita merasa wah ini gimana. Ini adalah sunnah dan pasti akan terjadi. Ya, perpecahan, perselisihan itu pasti terjadi dan tidak akan bisa dihindari. Di mana pun, yang di mana kamu melihat, karena tidak banyak yang jelajahi, hanya paling wilayah Kalimantan Barat saja. Tapi itu sudah menjadi sebuah gambaran sampling kecil, ya, bahwa dan dengan beberapa ngobrol diskusi dengan asatidzah lain yang ada di tempat lain, itu melihat bahwa hal-hal yang seperti ini ya luar biasa terjadi di kalangan kaum muslimin, ya, di kalangan kaum muslimin. Pertama dari sisi din, ya, dengan agama yang lain, kaidah pokoknya seperti ini. Nanti ada juga dari beda kelompok dan sebagainya, beda partai, beda ini sudah berbeda lagi. Maka ada lagi yang udah sedikit ini, ya, kemudian hanya dengan berbeda pendapat, ya, kemudian mereka juga berselisih. Ada juga yang berbeda pendapatan, ya, baik itu pendapat maupun pendapatan. Nah, ikhwan fillah nasallallahu iyyakum, ada hal yang mungkin ya banyak perlu untuk kita menjadi PR ya untuk kita semua, bahwa antum lihat dari bagaimana Nabi mengingatkan kita untuk merapikan shaf. Nabi mengingatkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti sholat berjamaah. Yang mana itu asli, itu nggak main-main, itu adalah obat. Kalau antum ada obat herbal itu suka berhari-hari ini namanya terapi, ya. Terapi namanya, ya. Ini adalah terapi. Ini adalah sebuah obat. Ini adalah sebuah jamu untuk penyakit, ya, untuk penyakit dan sebagai bentuk defense pencegahan, ya, untuk terjadinya bahaya besar. Nah, diantaranya adalah, ya, kemudian bahwa Nabi alaihi salatu wassalam waktu zaman beliau, ya, melarang diadakannya sholat Jumat selain di Masjid Nabawi di kota Madinah. Supaya apa? Manusia berkumpul di situ. Makanya ada yang dari kampung-kampung itu datang ke kota Madinah itu dari pagi. Datang ke kota Madinah dari pagi-pagi. Kenapa dari kampung jauh? Perlu waktu yang berjam-jam untuk datang ke Masjid Nabawi. Kemudian sampai pada sholat Id, berkumpul lagi dengan manusia yang lebih besar lagi. Ya, supaya apa? Supaya semua bisa mendapatkan nasihat, semua bisa mendapatkan petunjuk, semua bisa mendapatkan, dan ada hal yang lain di situ adalah munculnya persatuan, munculnya kesamaan. Kemudian pada saat melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah nasallallahu iyyakum. Hendaknya saudara kita menyadari bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu dia punya sebuah kewajiban, ya, untuk saling sayang menyayangi satu dengan yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, beliau pernah memberikan sebuah tips, ya. Innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan kalian saling, ya, tidak akan sempurna iman kalian sampai saling mencintai. Awala adullukum, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah amal yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling, ya, cinta satu dengan yang lain di antara kalian. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, Nabi memberikan sebuah poin, intinya masuk surga, kemudian syaratnya harus dengan iman, kemudian tidak akan menjadi lengkap iman tanpa adanya persaudaraan, ya. Kemudian apa? Kunci untuk mendapatkan itu semua adalah afsus salam, menyebarkan salam di antara kalian. Dan tidak akan ada salam kecuali dari orang yang saling cinta dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Nah, di samping hal-hal yang tadi kita utarakan, ya, faktor-faktor yang disebutkan tadi, maka ada beberapa faktor, ya, yang faktor besar yang dapat untuk mencegah terjadinya perselisihan, ya. Jadi perselisihan perpecahan ini beda, ya. Pertama berselisih dulu, baru kemudian parahnya adalah perpecahan.
Pertama berselisih dulu. Tinggal nanti kita bagaimana mengolah perselisihan. Ya, jadi munculnya perpecahan itu dimulai dari adanya perselisihan. Nggak berpecah dulu baru berselisih, enggak. Berselisih dulu baru kemudian berpecah. Maka yang pertama ya obat terapi ya untuk mengobati ya daripada perpecahan atau perselisihan ini adalah yang mana berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Dengan pemahaman siapa? Salafus saleh. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Jadi Al-Quran telah berkata demikian. Hadis Nabi telah mengatakan demikian. Mungkin ada di antara kita yang belum sampai ya tentang bagaimana bahwa hadis Nabi ini adalah tafsir dan bentuk praktek daripada ayat Al-Quran. Kalau Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan jalan Allah, dengan tali Allah, maka kita lihat bagaimana Nabi mempraktekkannya. Bagaimana Nabi mengimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dalam perilaku beliau, dalam rangka untuk menegakkan perselisihan, untuk menyatukan kaum muslimin. Lihat, ya, lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ini nggak main-main. Bahkan sampai pada level saudara yang setelah beberapa bulan ini hukumnya dihapus lagi. Tapi sampai pada level itu persaudaraan bisa saling mewarisi pada waktu itu. Ya Fulan, saya ada harta ini, ada kebun, silakan ambil setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Ya bahkan untuk saudara kandungnya belum tentu tidak bisa seperti itu. Tapi Nabi mengeratkan, menyatukan antara hati kaum muslimin antara muhajir dan ansar. Kemudian kita lihat ya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam marah betul ketika ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka meneriakkan yel-yel jahiliyah. Ya, yang mana mereka memunculkan yaitu simbol-simbol slogan-slogan jahiliyah. Oh, saya Bani Fulan, oh kamu Bani Fulan dan sebagainya. Marah betul Nabi. Ya, benar marah betul. Ya, sesungguhnya di antara ada beberapa di antara perkara jahiliyah itu masih ada menempel pada kalian. Ya, al-fakhr bil ansab, di antaranya adalah kebanggaan kepada suku. Dan itu salah satu di antara bentuk ya hal yang diwanti-wanti, diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat bagaimana praktek para salafus saleh. Bagaimana prakteknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah seperti yang kita sampaikan tadi malam, bahwa di antaranya bahkan sampai pada tingkat meninggalkan sunnah demi untuk mencapai persatuan. Ya, meninggalkan sunnah demi untuk mencapai persatuan. Apa? Karena al-khilafu syarrun, berselisih itu buruk. Ini belum saya baca. Ini berselisih itu buruk. Ya, antum lihat sampai pada tahap berselisih pendapat tentang masalah kepemimpinan, akhirnya berpecah, muncullah ada perang Siffin dan perang-perang yang lain, pertumpahan darah di antara kaum muslimin dengan jumlah yang puluhan kali, bahkan ada yang sampai ratusan kali lebih besar daripada perang Uhud dan perang Badar. Perang Badar itu jumlahnya 313, orang-orang musyrikinnya sampai 1000. Perang Siffin itu sampai puluhan ratusan ribu kaum muslimin dengan kaum muslimin perang di situ. Ya, dan uniknya pada perang Siffin ini perang saudara, perangnya dari pagi sampai sore. Nanti setelah sore selesai perangnya reda, ya, ada dari pasukan muslimin A dan nanti saling menjenguk satu ribu. Gimana sih Fulan? Ada yang luka sih Fulan? Seperti itu. Besok paginya perang lagi. Ya, besok paginya perang. Asli ini merupakan bencana luar biasa, musibah luar biasa. Sampai-sampai ada para sahabat senior itu sampai mereka ketika ditanya ya sahabat Nabi, ya sahabat Rasulullah SAW, manakah yang harus kami ambil? Mana kita berpihak kepada yang mana ini? Ya, mereka tidak ada yang berani jawab. Banyak di antara para sahabat tidak berani untuk menjawab. Hingga akhirnya di antara para sahabat itu ada yang kemudian melihat dari sisi isyarat yang pernah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, di antaranya adalah itu ketika melihat di mana posisi Ammar bin Yasir. Ya, apa posisinya satu di antara sahabat itu, dia tuh di mana meninggal itulah pada dia berada pada posisi yang benar. Itu ternyata berada pada posisi yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian faktor lain yang kita lihat, faktor yang kedua, tadi adalah berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah dan pemahaman salaf saleh. Faktor yang kedua adalah faktor yang khusus. Ya, bagaimana kita mengobati adanya perselisihan. Yang pertama adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa mengikuti petunjuk Nabi pasti akan mendapat petunjuk insya Allah. Dan ikhwan sekalian, ada hal yang perlu untuk kita pahami bahwa kalau ada hadis Nabi, kalau ada ayat Al-Quran, ya memberikan petunjuk bimbingan kepada yang kita baca, maka ketahuilah bahwa itu ditujukan untuk saya, itu ditujukan untuk antum, untuk kita semua, bukan untuk dia, bukan. Ya, ketika Allah mengatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian kepada jalan Allah, kepada tali Allah, itu Allah sedang mengajak kita berbicara, wahai Haikal, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Ketika itu antum sedang baca itu berbicara untuk antum, berpegang teguh kepada jalan Allah. Dan ketika seseorang dikatakan berpegang teguh dengan jalan Allah, artinya adalah bahwa dia meninggalkan egonya, dia meninggalkan kepentingannya, dia meninggalkan ya betul-betul daripada apa yang mungkin dia kira benar. Sampai ada satu kisah yang sangat luar biasa, kisah nikah juga. Itu seorang sahabiyat namanya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Dia adalah sepupu Nabi SAW, nasabnya tinggi, bangsawan Quraisy, nggak main-main, dan terkenal karena juga kecantikannya. Kemudian datang lamaran dari Nabi SAW. Ya, Nabi melamar ya Zainab binti Jahsh. Wah, senang atau tidak kira-kira? Senang nggak? Ya ngaku, senang nggak dilamar sama Nabi? Senang, senang. Ternyata tapi lamarannya bukan untuk Nabi, tapi untuk siapa? Anak angkatnya Nabi, itu Zaid bin Harithah, seorang mantan budak. Udah mantan budak itu berarti apa? Ya dari gambar Afrika lah, Afrika. Dan kurang lebih seperti Afrika gitu lah. Zaid bin Jahsh ya memastikan, ya Rasulullah, apakah benar engkau melamar untuk Zaid? Ini beda kasta jauh loh ini. Ini mantan budak, ini bangsawan. Ya, kata orang Arab ini baina sama wa sumur, dan langit dan sumur, bukan bumi lagi, sumur ada, karena kastanya jauh. Ya, iya kata Rasulullah. Maka apa? Antum kok punya anak gadis cantik bangsawan, antum punya anak gadis ya dilamar sama mantan budak. Apa pertanyaan antum? Kamu ini kerja apa? Hah? Mau ngasih makan anak saya apa? Kamu ini keluarga mana? Ya kan? Ini fitrah biasa, pertanyaan yang biasa, bukan menjadi kesombongan. Tetapi ini Zainab loh, bangsawan, dan kultur di sana sangat menjaga nasab. Orang-orang Arab itu sangat menjaga siapa yang menjadi menantunya, akan menjadi pasangan daripada anaknya. Wah, dijaga betul, nggak main-main. Mereka nggak mau sembarangan. Dan orang-orang Arab itu orang yang sangat menjaga nasab, menjaga kabilahnya, bahkan sampai pada level mereka malu kalau punya anak perempuan. Kenapa? Nasabnya nggak apa, tidak bisa meneruskan nasab. Ya kenapa? Karena mereka bangga betul dengan nasab. Nah ini nanti saya punya anak perempuan, saya bangsawan, saya perempuan. Terus yang menjadi suaminya mantan budak, nasabnya ikut siapa? Ikut budak. Kan gitu. Maka wah, enggak. Tapi apa katanya? Saya menikahkan, saya lamaran Zaid untuk Zaid. Akhirnya apa? Dan ingat ya, perempuan masih punya hak untuk menolak. Perempuan, walaupun Nabi melamarkan pun, tapi apa? Punya hak untuk menolak. Tapi Zainab akhirnya kalau begitu ya saya terima. Ya, dia apa? Meninggalkan egonya, meninggalkan
tinggi nasabnya, meninggalkan mungkin bukan harga diri ya. Biasanya orang ngomong apa namanya? Apa kata orang, perasaannya, demi untuk apa? Apa yang akan apa yang menjadi pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan salah aku ketika ini. Sampai kemudian beberapa bulan pernikahan, ternyata mereka bercerai. Ya, mereka bercerai, dan itu dengan hikmah dari Allah, bukan karena direkayasa. Hikmah dari Allah bercerai. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, datang ayat turun dari Al-Quran. Allah berfirman, ya, falam, dan setelah ayatnya, setelah Zaid, ya, qabla minha watara zawwajnaka, maka setelah Zaid sudah selesai pernikahannya dengan perempuan ini, dengan wanita ini, kemudian selesai masa iddahnya, apa kata Allah? Zawwajnaka, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Ya, dengan Zainab. Ada dua sisi dari dari peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa dari sisi Zainab, mungkin kita bisa simpulkan inna ma'al usri yusra. Setelah adanya kesulitan, mungkin nggak tahu bagaimana cara beliau akan menghadapi sabarnya menghadapi suaminya yang secara fisik mungkin sangat tidak masuk nominasi seperti itu ya. Kita tetap tidak bisa mengingkari bahwa mata itu punya nilai apa yang menjadi kawannya. Terus ternyata kesabarannya, ketabahannya, ya, kesungguhannya untuk mengikuti pilihan Nabi itu berbuah. Ya, ternyata datang lamaran. Siapa yang melamar? Allah yang melamar. Allah yang menikahkan. Dan itu menjadi kebanggaan Zainab di antara istri-istri yang lain. Ya, apa kata beliau? Kata Zainab, kalian kepada istri Nabi, kalian semuanya adalah wanita dinikahi oleh Rasulullah dengan bimbingan ayah-ayah kalian, orang tua keluarga kalian. Adapun aku, Allah yang menikahkanku dari 7 lapis langit. Apa yang bisa melawan kedudukan seperti ini? Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ummul mukminin. Nah, artinya apa? Bahwa kembali kepada tadi, ya, bisa jadi apa yang kita baik itu ternyata betul betul baik untuk kita. Ya, bisa jadi apa yang kita nilai buruk, kan Zainab sempat ini gitu ya. Tapi dikalahkan itu, didahulukan apa yang menjadi petunjuk ataupun titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagaimana kisah para salaf mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapatnya sendiri. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi, maka insya Allah dia mendapat petunjuk. Ya, dengan begitu tanpa disadarinya, ia akan terhindar dari perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Antum lihat, ya, dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada kajian Riyadhus Shalihin di sini. Ada hadis-hadis yang pertama itu banyak menyebut tentang masalah persatuan. Ya Rasulullah, bagaimana ini pertumpahan darah, perselisihan? Apa kata Nabi? Ya, isbir hatta talqaw rabbakum. Ya, bahwa sesungguhnya nanti akan ada para pemimpin yang mana mereka tuh hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dia nggak ngurus rakyatnya. Ya, rakyatnya hidup sendiri, silakan pajak tinggi segala macam. Pemimpinnya, penguasanya berhura-hura, berpesta segala macam. Ya Rasulullah, kami dapatkan seperti itu gimana? Ya, minta, ya, tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian dan minta hak kalian kepada orang di surga nanti. Wow. Ada nggak jawaban kayak gitu dalam hitungan logika manusia? Nggak ada. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian dengan dan taat, ya, patuh, dan apa? Minta hak kalian di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu. Allah akan memberikan hak kalian. Apakah Allah akan menepati janjinya? Tidak akan menepati janjinya. Tapi jangan berbicara tapi. Sekarang berbicara adalah bahwa yang kita hadapi, yang kita laksanakan ini adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah.
Maksudnya apa? Ibadah itu bukan hanya antum mengerjakan sholat. Ibadah itu bukan hanya antum berpuasa, tidak. Salah satu di antara bentuk ibadah itu adalah kesabaran seseorang untuk patuh kepada aturan Rasul. Itu ibadah. Ibadah itu adalah seseorang di antara bentuk ibadah sabar dia melihat bahwa yang akan menjadi pemimpinnya bukan Umar bin Khattab. Yang menjadi pemimpinnya yaitu George Bush misalnya. Yang menjadi pemimpinnya siapa itu Fir'aun misalnya. Tetapi dia harus menjaga dirinya, tidak melakukan pemberontakan. Dia bersabar dengan menjaga lisannya. Dia tetap harus menjaga doanya, doa kebaikan untuk pemimpinnya. Ngapain dia doakan? Bukan orang buruk, orang fasik, orang jahat. Nabi perintahkan saya untuk itu. Saya bersabar untuk melaksanakan perintah Nabi. Tapi kan ya saya berharap ya saya mendapat hak saya di akhirat nanti. Adapun di dunia saya melaksanakan kewajiban saya. Apa yang Allah perintahkan kepada saya kepada pemimpin itu saya kerjakan. Salah saya atau tidak? Ya, paham ataupun tidak yang kita kerjakan ini, maka kita tanpa disadari ini akan menjadi solusi terhindar daripada perselisihan. Benar. Ya, Anda punya teman satu kuliah, dia kuliah hadis di Madinah. Jadi beliau itu setelah dari Madinah itu dia berdakwah di Jawa Tengah berapa tahun? 4 atau 5 tahun, di Jawa Timur 4 atau 5 tahun, pindah lagi ke Jawa Tengah 4-5 tahun, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Nah, tanya ente ngapa dengan pindah ini? Itulah. Anak ke pondok ini, anak berharap anak bisa berkembang, bla bla bla. Ternyata nggak cocok, akhirnya keluar. Pondok ini ternyata nggak cocok, akhirnya keluar. Pondok ini nggak cocok, keluar. Akhirnya ada simpulkan kalau kita mencari pondok lembaga yang tidak ada masalah tidak akan dapat. Akhirnya dia tetap di situ, berjuang, berusaha, berikhtiar, ya. Apa yang jadi kapasitas dia kerjakan, tunaikan. Anda terjadi, bismillah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai sekarang. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi ya kita tidak akan bisa, yang namanya ideal itu selalu ada ya. Antum punya ideal punya istri seperti siapa? Seperti Aisyah. Wah, tapi yang perempuan juga mikir, itu seperti Rasulullah apa enggak? Ya kan? Pingin punya istri seperti Aisyah radhiyallahu anha, cerdas, cantik, pintar segala macam, ya kan? Misalnya seperti itu gambarannya. Iya, tapi suaminya seperti Rasulullah atau tidak gitu lah, kan gitu pikirnya. Jangan hanya kita berpikir kita dapat sesuatu, tapi kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban sesuatu. Kemudian berikutnya, yaitu dengan menerapkan pedoman dan petunjuk generasi salafus saleh, para sahabat, tabi'in, imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Anda melihat bagaimana para imam itu, mereka mengalami apa yang nggak bisa kita bayangkan hari ini. Bagaimana ada khalifah itu dalam titahnya itu bukan mengatur semata hanya masalah mungkin pajak atau mungkin masalah kebijakan-kebijakan ekonomi, syarat-syarat KTP apa enggak. Dia membuat sebuah perintah bahwa seluruh rakyat harus ya mengikuti, memahami bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka luar biasa ini. Udah pada ranah yang sangat privat, ranah yang sangat religi, ranah yang sangat yang ini udah tidak lagi untuk ranah nasional, sebenarnya ranah yang sudah privat banget, yaitu keyakinan. Apa? Wajib semua, apalagi tokoh-tokoh ulamanya wajib untuk menghimbau kepada kaum muslimin, menyatakan, meyakini, membenarkan bahwa Al-Quran adalah semua yang satu wilayah khilafah. Luar biasa ini. Yang nggak mau tangkap siksa habisin. Nggak mau tangkap siksa habisin. Parah. Kalau dia pencuri, dia penjahat, iyalah sudah. Atau lihat ini ranahnya ranah akidah sudah. Ranahnya ranah pemaksaan untuk kepada sesuatu yang salah, itu jelas salahnya. Tapi di antara mereka, para ulama sunnah yang menjadi imam pada masa itu, ada Sufyan, kemudian ada Imam Ahmad dan sebagainya yang lainnya.
mereka tegar berdiri dengan prinsipnya. Ya, itu apa? Ketika ditawari untuk memberontak, maka mereka menolak untuk memberontak. Padahal ya, kalau seandainya Imam Ahmad mau pasang komando, baik ya, kita kumpulkan pasukan, kumpul aja, kumpul. Imam Ahmad tuh yang ngajinya ribuan orang, kumpul, dan masing-masing ribuan kan pasti bawa keluarga apa segala itu, bisa mengumpulkan pasukan banyak sekali. Tapi apa yang mau dicari? Ya, apa yang mau dicari? Antum atau kita ini, ya, yang mau kita cari itu apa? Bukan semata kemenangan, bukan yang menjadi target kita adalah kekuasaan, tidak. Yang dijadikan target kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah itu adalah bersabar. Ya, bersabar menjaga apa? Bukan bersabar, saya bersabar Pak di Khomer, jangan. Alhamdulillah Pak, saya kemarin kalah judi tapi saya tetap bersabar kok. Wah, nggak masuk itu judi kalah bersabar. Tapi apa? Ya bersabar bahwa ini ada ujian, ada khalifah yang jahat kayak gini, ada gubernur yang jahat seperti ini, ada teman yang jahat. Maka Nabi mengajarkan bahwa dengan sikap ini antum sedang beribadah. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah? Iya, beribadah. Beribadah dengan sabarmu ini. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Orang Palestina itu, ya, yang sedang kena bom itu, ya mereka tidak bisa beribadah haji. Mereka tidak bisa beribadah zakat. Oh, mereka nggak punya mampu mau zakat dari mana? Mereka tidak bisa ibadah wakaf. Tapi mereka ibadahnya apa? Sabar. Mengerjakan sholat dengan sabar, menahan lapar dengan sabar, itu ibadahnya mereka itu. Ya, sedangkan kita di tempat yang amannya apa? Ibadahnya kan ibadah kita bersedekah, menyisihkan harta untuk saudara kita yang kurang, itu ibadahnya kita. Di samping ibadah-ibadah pokok yang lain. Ya. Kemudian ya, dan ini supaya kita paham bahwa tidak mesti bahwa anak dari kemarin nyari tentang ada satu hadis yang dulu sempat anak baca, anak cari-cari lagi belum dapat, ya, tentang bahwa ada golongan, ada hadis itu menceritakan bahwa satu di antara keutamaan ada orang, ya, yang dia itu tapi nggak pas kalau kita ceritakan dulu mana, nanti aja sebagai yang lain soal kita cari lagi. Kemudian faktor yang lain, ya, faktor yang lain dalam rangka untuk mengobati atau untuk sebagai terapi agar kita tetap, ya, berusaha untuk bersatu atau bermuncul daripada perselisihan, mencegah perselisihan. Kita meminta bimbingan kepada alim ulama yang berjalan semangat yang benar. Ya. Alhamdulillah mereka masih banyak. Tidak mungkin umat Islam akan kehabisan ulama di baris Nabi. Ya, kecuali memang sudah tentukan waktunya nanti ada di hari kiamat. Barang siapa berasumsi bahwa mereka akan habis, berarti ia berasumsi bahwa agama Islam akan berakhir. Ya, asumsi ini bisa jadi ada, tapi jelang hari kiamat nanti sampai pada level tidak lagi ada yang menyebut kalimat la ilaha illallah atau menyebut kalimat Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah menjauhi sikap meremehkan alim ulama, ya, atau menyimpang dari manhaj mereka dengan segala model bentuknya yang dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan. Jadi di antara tahapan-tahapan manusia mulai gampang berselisih adalah dia meremehkan ulama-ulama mereka. Bukan berarti juga untuk mengkultuskan, ya, tapi mereka harus, ya, mencari, bertanya, sharing kepada ulama. Ya, ada sisi pandang yang mungkin tidak terbaca oleh teman-teman, oleh para orang. Ya, sisi daripada inti syariatnya, maqasid syariat dan sebagainya. Kemudian yang lain adalah untuk menanggulangi terjadi perbicaraan, kita harus menjauhi hizbiyah, bergolong-golongan, sekalipun untuk tujuan dakwah. Ya, sekalipun untuk tujuan dakwah. Itu sebenarnya kalau kita sudah mulai bergolongan itu sudah mulai bertahap menuju ke perselisihan. Ya, ini partai Islam A, partai Islam B, partai Islam C, udah seperti udah bergolongan sudah.
Ya kita kumpul sesuai dengan partai masing-masing, betul ya, akan berpecah, akan sulit untuk bersatu. Saya akan memilih si A, memilih B, udah berpecah di situ sudah berpecah. Ya. Kemudian berikutnya adalah menegakkan nasihat, yang menegakkan nasihat dan amar ma'ruf di antara kaum muslimin. Ya, dan ini adalah penting karena Rasulullah memberikan wasiat ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya. Demikian juga Nabi pernah, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan yaitu peringatan kepada orang-orang ahli kitab, orang Bani Israel. Allah berfirman, "Qul innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dan telah dilaknat ya melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Nabi Daud mewakili orang-orang Yahudi, Isa bin Maryam orang-orang Nasrani. Yang demikian disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi kebiasaan mereka kalau ada kemungkaran itu didiamkan, menutupi keburukan temannya, menutupi keburukan kawannya, menutupi keburukan. Dia tidak mau kalau ada orang berbuat maksiat, ada orang tidak sholat, itu ada tegur. La yatanahuna munkar fa'aluh. La bisa maka ya fa'aluh, sungguh buruk ya apa yang telah mereka perbuat tersebut. Jadi kalau kita ingin baik, memang ya memang mungkin seolah kayak dia ribut. Masa bahas masalah itu saja kok ribut? Ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Dan perlu diperhatikan ikhwan sekalian ya, bahwa ketika kita sedang dalam ranah dakwah dan juga beribadah ini, maka wajib dan penting untuk memperhatikan ada yang menjadi masalah dakwah dan ada yang menjadi masalah pribadi. Jangan sampai masalah dakwah itu dicampur dengan masalah pribadi, atau masalah pribadi itu yang dibawa kepada masalah dakwah. Kalau sudah seperti ini kasep, ya, kalau sudah seperti ini kacau, dan muncul dari orang-orang yang ya mungkin samar antara dia. Jadi apakah karena baper atau yang lain. Jadi ada masalah pribadi, ya, kemarin hutang belum bayar, ya hutang belum bayar berapa, 5.000. Emang udah berapa lama? 5 tahun belum bayar. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau mengaji, dia tidak mau kumpul, dia tidak mau ngobrol, dia tidak mau ucap salam. Apa masalahnya? Karena punya hutang belum bayar 5.000 misalnya. Nah ini harusnya paham ya. Kemarin kami mendapat sebuah nasihat dari Al-Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah. Jadi kadang-kadang kita ini suka menilai teman-teman kita itu langsung memvonis dari sisi manhajnya. Padahal ranah dakwah kita ini luas. Kalau seandainya ranah dakwah kita hanya kepada teman-teman yang sudah ngaji, sempit ya wilayah dakwah kita, ya nanti kita tidak akan pernah kepikir untuk mendakwahi Papua, mendakwahi orang-orang pedalaman, mendakwahi orang-orang yang awam, mendakwahi para mu'allaf, mendakwahi para non-muslim. Misalnya tidak akan ada ke arah sana deh, karena sibuk saja kamu cingkrang atau tidak, kamu jenggot atau tidak, wah selesai, dakwah kita sempit. Ya, kalau dakwah kita ini luas, dakwah ini adalah rahmatan lil alamin. Maka kita muslim, ayo sama-sama. Apa nih sunatan masal, ada bakti sosial, ada kurban, segala macam, ini adalah sesama kaum muslimin. Ya, maka dahulukan sesuatu yang besar. Dia dan kita adalah kiblat yang sama, kitabnya sama, dan nabinya juga sama. Jadi kita sebagai patokan, ya, sehingga tidak sampai kita membesarkan apa yang mungkin sebenarnya bisa kita kecilkan, dan kita mengecilkan sesuatu yang besar. Baik, ini mungkin ya beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Intinya adalah bahwa harapan dan juga
Islam ini datang untuk menyatukan, melarang bid'ah karena ini bisa membuat berselisih, melarang yang mendakwahkan tauhid karena lawan dari tauhid akan membawa kepada perselisihan. Ya, melarang untuk orang-orang ribut karena itu bisa berdampak kepada perselisihan. Jadi bagaimana Nabi telah mendesain sedemikian rupa din agama ini agar umatnya bersatu. Tetapi jawaban kemudian muncul, apa sebabnya dia berselisih? Tadi sebagaimana hadis Ibnu Abbas bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, saya kira cukup, semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita semua, ya. Dan ingatlah bahwa terakhir kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 63, ya. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Dialah Allah yang telah mempersatukan hati orang-orang yang beriman, ya. Walaupun kamu membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, semuanya kalian infakkan, ya, dalam rangka mempersatukan hati manusia, hati mereka, kamu tidak akan sanggup untuk mempersatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang telah mempersatukan hati mereka. Artinya belum sampai kepada ranah yang lain, Allah sudah di sini memberi isyarat, ya, adanya persatuan dalam hati kaum muslimin, ya, fil mansyati wal makrah, dalam perkara yang mungkin kita sepakati atau mungkin kita tidak sukai. Tapi ketika kita satukan hati kita insyaallah fihi khair, insyaallah fihi khair. Kita harus menubah, semoga ini ada kebaikan, ini ada kebaikan, ini ada kebaikan, ya. Jadi tidak semua yang digagas oleh Nabi itu kadang-kadang semua disenangi oleh para sahabat, enggak semuanya. Tidak semua yang digagas oleh Nabi itu disukai atau disetujui oleh para sahabat. Benar, tidak semuanya. Tanya pada perjanjian Hudaybiyah, itu tidak semuanya para sahabat suka dengan hasil perjanjian Hudaybiyah. Ya, sampai Umar aja protes, datang kepada Rasulullah, bukankah engkau Nabi? Iya, Nabi. Bukankah kita berada di kebenaran? Kita tidak sebenar. Bukankah kalau kita ini perang, kita mati, kita masuk surga? Iya, kita akan masuk surga. Tapi kenapa kita banyak ngalah, ya Rasulullah? Ya, apa kata Nabi? Aku adalah Nabi, aku tidak akan berkata yang salah. Penasaran, Umar melihat bagaimana hasil perjanjian Hudaybiyah itu tidak sesuai dengan logikanya, tidak menguntungkan, ya. Tetapi kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, tabayyun, ini tabayyun. Tapi ternyata apa? Puas nggak? Gak puas. Nanya sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi Muhammad Nabi? Iya. Bukankah beliau di atas kebenaran? Iya, di atas kebenaran. Bukankah kita kalau sedang perang, kita mati, kita di atas kebenaran masuk surga? Iya, kita masuk surga. Yakin tuh. Jawaban sama jawaban Nabi Muhammad dan jawaban Abu Bakar. Ya, kemudian ketika, tapi kenapa kita mengalah? Kenapa kita harus terima perjanjian yang sangat merugikan perjanjian Hudaybiyah gitu? Poin-poinnya merugikan semua. Ada untung-untungnya bagi kaum muslimin. Tapi apa? Beliau adalah utusan Allah dan Allah tidak akan meninggalkannya. Artinya apa? Tidak semua, ya, tidak semua apa yang kita pandang, apa mungkin ya, kita pandang itu buruk, ternyata itu pasti buruk, kan? Bahkan sesuatu yang secara logika Umar dan sebagian para sahabat itu adalah merugikan kaum muslimin, ternyata apa? Justru oleh Nabi memberikan isyarat. Bahkan Allah memberikan isyarat, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan bukakan kepada kalian itu pembebasan yang besar. Justru dari perjanjian yang merugikan, Allah memberikan itu kemenangan yang besar. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Dari mana itu? Dari hati yang satu, hati yang lembut, mereka menerima, ya, walaupun pendapat tidak diakui, tidak diterima, tidak didengar,
tapi bahwa ini demi untuk persatuan kaum muslimin dan kemenangan kaum muslimin. Baik, aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi